Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan hari ini kita akan mempresentasikan bab bioteknologi. Di sini kita beranggotakan 7 anggota. Ada saya, Cindara, Kalin, Naswa Azaria, Neza, Safira, Safanda, dan Taskia. Bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan teknologi. Bio artinya adalah makhluk hidup dan teknologi berarti suatu cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Sehingga pengertian bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga menyejahterakan manusia. Ada beberapa penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya bioteknologi pangan, pertanian, peternakan, kesehatan lingkungan, dan forensik. Dan kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai bioteknologi lingkungan. Di sini terdapat 4 gambar. Gambar pertama menunjukkan seekor burung yang terkena tumpahan minyak. Gambar kedua dan ketiga menunjukkan tumpahan minyak di laut. Dan gambar terakhir merupakan kota Chernobyl atau terkenal dengan kota mati. Nah, berikut adalah beberapa kasus tumpahan minyak di Indonesia. Kasus yang pertama terjadi pada 2 Januari 2015, yaitu adanya tabrakan antara kapal MT Aliarmog dengan kapal MV Sinar Kapuas. Kecelakaan ini menumpahkan 4.500 ton atau 32.850 barel minyak ke laut. Kasus yang kedua terjadi pada 3 Januari 2017. Tanker Singapura bertabrakan dengan kontainer Gibraltar APL Denver, sebanyak 300 ton atau 2.160 barel minyak tumpah ke Selat Malaka. Kasus selanjutnya terjadi pada 31 Maret 2018. Kasus ini merupakan kasus ketiga sekaligus kasus terbesar di Indonesia. Terdapat kebocoran yang disebabkan hantaman jangkar yang mematahkan pipa minyak dan dampaknya sebanyak 1.238.619 barel minyak tumpah di pantai Benua Patra, Balikpapan. Tumpahan minyak ini memberikan dampak ekologis yang buruk bagi ekosistem di perairan itu. Ahli oceanografi mengatakan bahwa biota paling kecil sampai ikan bisa mati, bahkan bisa mematikan ekosistem perairannya. Jika meluas, ekosistem mangrove dan terumbu karang dapat berakibat kerusakan. Selain itu, hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya pendapatan nelayan. Proses penanggulangan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini baru dilaksanakan secara besar-besaran 3 hari setelah insiden terjadi dengan melibatkan tim profesional. Kasus yang keempat terjadi pada 12 Juli 2019 yang disebabkan karena bocoran minyak sumur YYA-1 Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java. Tumpahan ini terjadi di Karawang dan meluas sampai ke Kepulauan Seribu dan menumpahkan minyak sebanyak 3.965,71 barel. 20 yang terjadi di Balikpapan lagi. Tumpahannya menyebar di pesisir pantai Montpera hingga Melawai. Hasil pembersihan tumpahan minyak yang didapatkan sebanyak 2.000 liter dan 7 kantong plastik besar. Dari kasus-kasus yang telah disebutkan, dapat kita simpulkan bahwa tumpahan minyak ini memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan, seperti mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut, menghalangi sinar matahari masuk ke lapisan air laut, yang mengakibatkan terganggunya tumbuhan-tumbuhan yang memerlukan sinar matahari untuk berfotosintesis seperti rumput laut. Selain itu, berdampak dari tumpahan minyak ada menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen. Dan yang terakhir ada pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian bagi organisme seperti moluska, ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya. Nah, sebenarnya apa sih tumpahan minyak itu? Tumpahan minyak atau yang bisa disebut juga dengan oil spill merupakan salah satu kejadian pencemaran laut yang dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker,
perbaikan dan perawatan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, air bilga atau saluran buangan air, minyak, dan pelumas hasil proses mesin, scrapping kapal yaitu membongkar seluruh atau sebagian suatu kapal untuk mengembalikan komponen-komponen agar bisa diproses ulang. Dan seperti yang sudah disebutkan dalam kasus yang telah dibahas, kejadian yang paling banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Untuk itu kita harus berupaya untuk menanggulangi pencemaran tumpahan minyak. Nah, bagaimana caranya? Regulasi penanggulangan tumpahan minyak di laut disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 2016. Tentunya ada berbagai cara untuk menanggulangi tumpahan minyak di laut yang akan dilakukan. Pertama ada in-situ burning, yaitu membakar minyak di tengah laut dan dilakukan di laut lepas. Kedua, ada penyisihan secara mekanis yang melalui 2 tahap, yaitu melokalisir tumpahan dengan menggunakan booms dan melakukan pemindahan minyak di dalam wadah dengan menggunakan peralatan mekanis yang disebut dengan skimmer. Ketiga, ada bioremediasi. Keempat, penggunaan sorben yang dilakukan dengan menyisihkan minyak melalui mekanisme adsorpsi dan absorpsi. Selain itu, ada penggunaan dispersan yang merupakan teknik pemecah lapisan minyak menjadi droplet sehingga mengurangi kemungkinan terperangkapnya hewan ke dalam tumpahan minyak. Tentunya juga ada metode-metode lain yang akan digunakan tergantung pada kasus yang terjadi. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu cara penanggulangan pencemaran tumpahan minyak, yaitu bioteknologi lingkungan dengan cara bioremediasi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi berasal dari dua kata, yaitu bio yang artinya hidup dan remedium yang berarti dapat membutuhkan atau menyembuhkan atau mengembalikan ke kondisi aslinya. Bioremediasi memiliki pengertian pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Salah satu penerapannya yaitu membersihkan tumpahan minyak menggunakan bakteri Pseudomonas yang mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya. Namun, proses yang dilakukan bakteri itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian, para ilmuwan menambahkan formula untuk mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri untuk mempercepat proses tersebut. Selain digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak, bakteri Pseudomonas dapat mengatasi pencemaran laut yang disebabkan oleh logam berat dan senyawa organik yang tergolong resisten organik polutan, karena bakteri Pseudomonas memiliki kemampuan untuk mendegradasi pencemar tersebut. Selain ada bakteri Sulfurospilium banesi yang dapat meremediasi berbagai jenis limbah dan beberapa mikroorganisme seperti Spigonomonas, Stenotropomonas, Ochrobactrum, alkaligenes yang dapat mendegradasi limbah semacam polycyclic aromatic hidrokarbon. Bioremediasi bisa digunakan untuk mengatasi pencemaran perairan. Sebagai contohnya bisa dilihat di gambar, danau yang berpolutan bisa dibersihkan melalui proses bioremediasi dengan bantuan bakteri. Contoh dari bakterinya adalah bakteri indigenus. Bakteri ini dapat mendegradasi logam, nitrat, nitrit, bahan organik, sulfida, kekeruhan, dan amonia. Contoh lainnya ada Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, yang dapat mendegradasi pencemar organik, nitrogen, fosfat, maupun kontrol pertumbuhan alga. Bioteknologi merupakan salah satu cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Bioteknologi memanfaatkan bakteri disebut bioremediasi. Sedangkan bioteknologi memanfaatkan tanaman tertentu disebut fitoremediasi. Tidak semua tanaman bisa dimanfaatkan untuk fitoremediasi. Beberapa contoh tanaman yang bisa digunakan adalah eceng gondok dan bunga matahari. Teknik fitoremediasi pernah diterapkan di kota Chernobyl, yaitu dengan ditumbuhi tanaman tertentu.
dengan tujuan untuk memulihkan kota ini dari bencana nuklir Chernobyl pada 25 April 1986 lalu. Berikut ada sekilas info mengenai bencana Chernobyl. Bencana Chernobyl merupakan kecelakaan pada reaktor PLTN Chernobyl yang terjadi pada 26 April 1986. Ledakan nuklir ini memicu lepasnya partikel radioaktif ke udara dan mengkontaminasi sebagian besar kawasannya. Kontaminasi tersebut meliputi seluruh ekosistem lingkungan, baik air, tanah, serta udara, sehingga kota ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, Chernobyl dikenal dengan nama kota mati. Limbah radioaktif yang tidak diolah dengan benar dapat berpengaruh pada lingkungan dan menyebabkan air tercemar. WHO mengatakan air tercemar radioaktif masih dapat dikonsumsi dalam jangka pendek, tapi dengan beberapa syarat. Di antaranya, kandungan radioaktif dalam air tidak lebih dari 0,1 BQ per liter untuk 228 radium atau Ra, 1 BQ per liter untuk 223 sampai 226 Ra, dan 234 uranium atau U. BQ atau becquerel adalah satuan turunan SI untuk radioaktifan. Mengutip dari NCBI, 66% uranium yang terserap tubuh dapat hilang melalui urin. Sisanya disimpan di tulang dan jaringan lunak. Zat radioaktif yang tertelan dan terserap dalam darah bisa terakumulasi dalam jaringan tubuh tertentu dan dapat merusaknya bahkan dapat mengakibatkan kematian. Studi juga menunjukkan peningkatan angka kanker kandung kemih pada laki-laki, kanker payudara pada perempuan, dan kanker paru-paru karena peningkatan konsentrasi radium di persediaan air yang dikonsumsi. Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk fitoremediasi adalah bunga matahari. Penanaman bunga matahari di atas rakit mengambang terbukti mampu mengurangi dampak radiasi di perairan hingga 95%. Hal ini dikarenakan struktur akar yang lebat dan kuat sehingga mampu mengekstrak logam-logam berat seperti arsen dan timah. Bahkan unsur radioaktif juga bisa diserap, termasuk uranium dan strontium 90, yang bisa menyebabkan mutasi genetik pada manusia. Selain bunga matahari, eceng gondok juga dapat digunakan untuk fitoremediasi. Eceng gondok memiliki manfaat menyerap logam seperti tembaga dan timbal dari limbah industri dan limbah tempat tinggal, dan menjernihkan air yang telah tercemar. Pemprov DKI pernah menggunakan eceng gondok untuk membersihkan sungai. Di gambar ditunjukkan di situ terdapat sekat untuk mengendalikan perkembangan eceng gondok. Karena eceng gondok berkembang biak dengan cepat. Ketika di tempat hidupnya, banyak polutan yang akan diserap. Ia bisa hidup dan cepat berkembang biak sehingga perlu dikendalikan di perairan dan bermanfaat dalam mengelola limbah yang pada akhirnya menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Tanaman lain yang dapat digunakan untuk fitoremediasi adalah lidah mertua, semua jenis anthurium, sirih Belanda, poplar, dan kakung darat. Yang pertama, lidah mertua. Lidah mertua mampu menyerap racun monoksida atau CO sisa pembuangan kendaraan, nikotin dari asap rokok, bahkan radiasi nuklir, serta menangkal radikal bebas yang disebabkan asap rokok dan radiasi barang elektronik dengan baik. Yang kedua adalah anthurium. Tanaman hias indoor yang bunganya mekar cantik ini memiliki fungsi sebagai remediasi udara serta dapat menyerap polutan amonia dan aseton. Tanaman yang ketiga adalah sirih Belanda. Tanaman ini mampu menyerap nikotin yang berasal dari asap rokok dan menyerap racun karbon monoksida dan formaldehida. Contoh tanaman lain yang dimanfaatkan untuk fitoremediasi adalah poplar atau populus dan kakung darat. Poplar atau populus memiliki perakaran yang dalam dan mampu mendegradasi berbagai zat organik seperti pemecahan senyawa kontaminan pestisida, klorina, dan hidrokarbon. Sedangkan kakung darat terbukti dapat memulihkan tanah dari suatu kontaminan logam berat karena kangkung adalah salah satu tanaman yang mudah menyerap logam berat dari media tumbuhnya. Polutan yang diserap adalah tembaga atau CO.
Kesimpulan yang didapat dari pembahasan kali ini adalah yang pertama, bioteknologi lingkungan merupakan salah satu cara menanggulangi pencemaran lingkungan yang melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas alam sekitarnya. Yang kedua, bioteknologi lingkungan yang memanfaatkan bakteri disebut bioremediasi. Bioteknologi lingkungan yang memanfaatkan tanaman tertentu disebut fitoremediasi. Yang ketiga, tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk fitoremediasi diantaranya eceng gondok, bunga matahari, lidah mertua, aturium, sirih Belanda, poplar, dan kangkung darat. Yang keempat, bioremediasi dan fitoremediasi digunakan terhadap lingkungan yang terkontaminasi berbagai jenis polutan. Contohnya tumpahan minyak di laut. Yang terakhir, menerapkan fitoremediasi merupakan salah satu cara menjaga lingkungan yang mudah dan dapat diterapkan di rumah. Karena media yang dibutuhkan mudah dan cukup efektif membantu menyerap polusi dan radikal bebas di lingkungan sekitar. Mengingat tempat tinggal kita sudah mulai tercemar polusi udara khususnya di kota-kota besar, penerapan fitoremediasi ini bisa menjadi sangat bermanfaat. Penerapannya juga sangat mudah, tanaman-tanaman yang dipakai juga sering kita temui seperti lidah mertua, aturium, dan sirih Belanda. Kalian juga bisa menanam tanaman ini di halaman rumah masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.